Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Mas Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Pak Samsul, Pak Zul, Bu Lutfi, Pak Fuad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 ke Ikatan Pustakawan Indonesia. Dan juga selamat Hari Pustakawan Indonesia kepada seluruh pustakawan yang ada di Indonesia, di negara ini. Dan saya tidak sendiri Pak, karena ada titipan dari teman-teman dari Bank Indonesia seluruh daerah, seluruh kantor perwakilan, bisa dilihat di video berikut ini. Silakan. Selamat Hari Pustakawan Nasional. Selamat Hari Pustakawan. Semoga pustakawan dapat memodifikasi masyarakat Indonesia. Terus berkarya dalam mewujudkan perpustakaan. Memberikan dukungan terhadap seluruh perpustakaan dan pustakawan yang berada di seluruh Indonesia. Semoga pustakawan selalu kreatif, inovatif, meningkatkan kompetensinya dan memberikan layanan prima untuk menguatkan literasi masyarakat dan selalu menjadi pelopor utama dalam meningkatkan literasi. Selamat berkarya dan semangat menjadi penggiat literasi di tengah masyarakat. Semakin inovatif dan semakin profesional dalam menjalankan tugas-tugas. Semangat terus berkarya mencerdaskan bangsa dan harus terorientasi kepada orang para pencari informasi atau pustakawan. Semoga semakin anak bangsa. Semangat berkarya untuk seluruh pustakawan dalam memajukan literasi. Semangat berkarya dan beradaptasi di dalam lingkungan teknologi. Jadi garda terdepan, sumber informasi dan pegiat literasi. Kami akan baca dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Maju terus dan memberikan makna untuk Indonesia. Pustakawan Indonesia pasti bisa. Selamat Hari Pustakawan Nasional. Pustakawan hebat Indonesia maju. Pustakawan jaya jaya jaya. Aku bangga menjadi pustakawan Bank Indonesia. Selamat Hari Pustakawan Nasional. Salam literasi. Ya, salam literasi dari kami Pustakawan Bank Indonesia. Oke, next. Hari ini mohon izin saya bukan bermaksud untuk menggurui atau ini, karena saya berada di tengah-tengah para senior saya, guru saya Pak Fuad, lalu juga seluruh pustakawan Indonesia yang hebat-hebat, dan saya yakin ilmu saya masih jauh di bawah Bapak Ibu sekalian. Saya cuma sekedar sharing saja apa yang pernah dilakukan oleh atau yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, khususnya perpustakaan Bank Indonesia. Sedikit cerita, mungkin saya sendiri sebenarnya bukan pustakawan. Saya latar belakangnya ilmu ekonomi. Kebetulan lebih dari 20 tahun saya ditugaskan menjadi analis knowledge management. Kebetulan di tahun 2019 saya ditugaskan untuk menjadi Kepala Divisi Perpustakaan Kantor Pusat Bank Indonesia, tepat 6 bulan sebelum pandemi start. Jadi baru 6 bulan saya belajar, langsung dihajar oleh pandemi dan semuanya harus ditutup, baik dari kantor pusat maupun seluruh kantor perwakilan. Dan itu benar-benar ujian bagi kami, lalu pelajaran bagi kami, dan alhamdulillah kami juga memiliki para pustakawan yang hebat-hebat, yang optimis selalu, dan selalu untuk knowledge sharing, bagaimana caranya untuk mengatasi atau meningkatkan layanan di masa pandemi. Nah, mungkin itu nanti yang akan menjadi topik utama saya untuk menceritakan apa yang telah dilakukan oleh kami di BI. Pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang perpustakaan yang sebagai bagian dari ekosistem riset dan pembelajaran. Lalu evolusi dan inovasi perpustakaan Bank Indonesia sendiri, apa yang kami lakukan, dan akhirnya mungkin sebenarnya rekomendasi untuk transformasi peran pustakawan, khususnya di Bank Indonesia, mungkin bisa dijadikan bisa diduplikasi di perpustakaan lainnya. Mudah-mudahan seperti itu. Kami yakin kalau kami bisa, pasti Bapak Ibu semua juga bisa melakukannya. Oke, next. Baik, sekarang bagian pertama, sedikit menjelaskan latar belakang perpustakaan DI itu seperti apa. Next. Nah,
perpustakaan BI itu ada di kantor pusat dan kantor perwakilan. Kalau di kantor pusat itu berada di bawah BI Institute, Bank Indonesia Institute sebagai corporate university Bank Sentral, dan perpustakaannya ada 2, perpustakaan umum dan perpustakaan riset. Sementara di kantor perwakilan kami juga ada di sekitar 43 wilayah kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Nusantara dari Aceh sampai ke Papua, dan masing-masing memiliki perpustakaan yang dikelola oleh para pustakawan BI yang sudah menjelajah dunia pengetahuan perpustakaan dan bisa mendeliver layanan yang terbaik. Buktinya apa? Dari 43 kantor perwakilan itu sampai tahun ini 30 kantor perwakilan sudah diakreditasi oleh Perpusnas. Tahun ini rencananya 3 tambah 3 lagi. Jadi kalau tahun ini insya Allah bisa 33, berarti lebih dari 75% ya Pak, sudah diakreditasi oleh Perpusnas. Dan kantor pusat sendiri juga sudah memiliki sertifikasi internasional ISO 9001-2015. Ini kan mungkin latar belakangnya. Next. Nah, kalau di kantor pusat sendiri di BI Institute itu ada 4 pilar yang kami usung. Yang pertama learning, research, strategic partnership, dan public exposure. Perpustakaan melayani 4 pilar ini untuk mendukung visi BI Institute sebagai world class corporate university dan yang akan mendukung visinya BI. Nah, ini kebetulan visinya BI sudah ada pembaruan nih Pak. Jadi kemarin kebetulan 1 Juli itu adalah hari ulang tahun BI, dan kami atau di BI itu selalu mengadakan satu rapat kerja yang membahas visi ke depan. Nah, ini visinya baru, jadi menjadi bank sentral digital terdepan yang memiliki tata kelola yang kuat dan berkontribusi nyata kepada ekonomi untuk sebagai negara emerging market yang maju dan mendukung untuk pencapaian visi Indonesia maju. Mungkin seperti itu Pak, kira-kira seperti itu. Next. Nah, untuk perpustakaan BI sendiri sebenarnya ini adalah tugas utama kami. Ada 6 bagian di sini. Kalau Bapak Ibu lihat di sisi sebelah kanan ya, itu adalah bagian tugas internal kami, yaitu tata kelola dan layanan, lalu manajemen koleksi, dan manajemen fasilitas. Koleksi kami sendiri mungkin tidak sebanyak Perpusnas ya Bapak Ibu, jadi total seluruh KP dan atau kantor pusat dan kantor perwakilan itu ada sekitar 469.000 dan kantor pusat sendiri lebih dari 90.000. Sementara e-book kami baru sekitar 52.000 dan untuk subscription jurnal atau database ada 24. Nah, lalu fasilitas kami ada perpustakaan umum, perpustakaan riset, dan perpustakaan KPW. Sementara digital ecosystem ada berbagai macam yang nanti akan saya coba ceritakan satu persatu. Sementara tata kelola dan layanan kami, tadi seperti Pak Fuad cerita, ada ruang anak juga untuk melayani pegawai yang misalnya mbaknya lagi pulang selama Lebaran sehingga anaknya dititipkan, seperti itu. Dan kami juga memiliki berbagai fasilitas yang sangat menarik di kantor perwakilan, dengan masing-masing kantor perwakilan itu memiliki local wisdom-nya masing-masing. Ada yang spesialisasi di syariah, ada yang spesialisasi di ekonomi regional dan sebagainya. Itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan itu menjadi penilaian khusus ketika akreditasi Perpusnas. Lalu kita juga di sisi yang sebelah kiri itu ada koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain. Kami memiliki network tentunya dengan forum perpustakaan khusus yang setiap hari WhatsApp grupnya itu ramai sekali dengan diskusi. Nah, kami juga memiliki koordinasi atau kolaborasi dengan bank sentral negara lain. Jadi ada forum yang namanya Central Bank and International Financial Institution Librarians. Nah, itu juga melayani atau
memfasilitasi pertukaran informasi antara perpustakaan bank sentral dan lembaga keuangan. Ada IMF, World Bank, Federal Reserve dan sebagainya. Dan mungkin sedikit cerita bahwa tahun ini, tahun 2023, pertama kalinya Perpustakaan Bank Indonesia itu ditunjuk menjadi host untuk seminar internasional seluruh perpustakaan bank sentral dan lembaga internasional itu. Mohon doa restunya agar acara berjalan dengan lancar. Lalu berikutnya kegiatan literasi, tentu saja itu standar bagi seluruh perpustakaan, ada bedah buku, diskusi, workshop, lalu BI Corner yang tadi disebutkan oleh Bapak Kepala Perpusnas. Alhamdulillah ada di 1000 titik di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini kami sedang mengupayakan agar direaktivasi kembali karena selama masa pandemi itu sempat off juga atau tidak digunakan. Tapi insya Allah ke depan itu akan menjadi sarana yang sangat baik untuk kolaborasi antar pemustaka. Dan yang terakhir, last but not least, is peningkatan kompetensi pustakawan. Itu kami selalu adakan forum di akhir tahun, namanya Forum Komunikasi dan Pengembangan Pustakawan Bank Indonesia atau FKPPBI. Tujuannya adalah mengevaluasi program kerja di tahun sebelumnya dan merencanakan tujuan visi ke tahun berikutnya. Nah, itu kami selenggarakan biasanya di akhir tahun dan untuk tahun ini ada yang spesial karena program atau forum ini juga akan menentukan siapa pustakawan terbaik selama tahun 2023 di Bank Indonesia. Nah, ini bentuknya kita kasih reward, tapi yang ngasih bukan kita, tapi top management Pak, Gubernur. Jadi langsung di acknowledge oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia. Dan mudah-mudahan program ini juga bisa berjalan dengan seterusnya. Next. Nah, ini kalau Bapak Ibu berkenan untuk membaca-baca, kami sudah membuat buku tentang transformasi perpustakaan BI. Nah, ini cukup tebal bukunya, 400 halaman. Tapi e-booknya tersedia gratis. Silakan kalau mau di-scan di sini. Nanti juga bahannya akan kami bagikan. Nah, ini cerita. Mungkin saya perlu apresiasi, terima kasih pada Pak Fuad yang juga sudah menulis buku ini bersama tim kami. Ini menceritakan tentang perjalanan perpustakaan Bank Indonesia sejak sebelum reformasi hingga ke saat ini, termasuk rekomendasi-rekomendasi untuk ke depan. Itu next. Nah, sekarang kita bicara tentang apa yang pernah atau apa yang telah kita lakukan di perpustakaan BI. Jadi next. Jadi tujuan kita, evolusi perpustakaan itu akan menjadi Library 4.0. Nah, ini penelitiannya sudah ada, bisa sumbernya sudah saya cantumkan di sini juga, dan kami ingin highlight bahwa sebenarnya kalau di luar negeri sih ngomong gampang ya, teknologi canggih di mana-mana, tapi memang di Indonesia ini memang kita harus melakukan strategi khusus untuk mengembangkan perpustakaan menjadi Library 4.0. Gimana caranya? Yaitu yang pertama, kita harus tembak manusianya dulu. Librarian 4.0, itu yang harus kita utamakan. Itu yang menjadi tolok ukur, sehingga kalau Librarian 4.0 itu sudah terbentuk mindsetnya, kami meyakini bahwa semua teknologi, semua fasilitas itu akan mengikuti. Ya, itu mengapa kami menganggap transformasi pustakawan itu lebih penting, menjadi yang terpenting. Next. Nah, konsepnya bagaimana? Mungkin ini saya cerita sedikit tentang peran perpustakaan atau Library 4.0 sebagai knowledge management system untuk mendukung adanya learning organization. Jadi saya cerita dari atas dulu. Learning organization itu pengertiannya bukan organisasi yang menyelenggarakan pelatihan, bukan. Tapi organisasi yang bisa belajar atau beradaptasi kalau ada shock, kalau ada perubahan lingkungan. Itu namanya learning organization.
Beda dengan organizational learning. Itu artinya organisasi yang menyelenggarakan pelatihan, IHT, atau pembelajaran dan sebagainya. Nah, untuk membentuk learning organization, ada dua aspek yang perlu dipenuhi dari sisi knowledge, yaitu knowledge efficiency dan knowledge effectiveness. Dimaksud knowledge efficiency adalah ketika pegawai itu atau siapapun stakeholders itu bisa mencari pengetahuan di dalam organisasi itu dengan cepat dan efektif, sehingga bisa menghasilkan knowledge effectiveness, yaitu pengambilan keputusan. Jadi semua pengambilan keputusan berdasarkan knowledge based policy. Gimana caranya? Nah, itu peran perpustakaan sangat tinggi di sini. Di sini ada, di sisi kiri ada library, di sisi kanan ada employee. Dua hal ini adalah dua komponen yang saling terkait. Library nggak akan ada kalau employee itu tidak men-sharingkan knowledge-nya, atau library nggak akan tahu apa yang dibutuhkan oleh employee atau pegawai tanpa ada transfer pengetahuan. Jadi pertukaran pengetahuan antara employee dan library itu suatu hal yang berjalan terus-menerus, seperti siklus. Nah, mungkin kalau saya boleh analogi sedikit, ini mumpung masih suasana Idul Adha ya Pak. Jadi kalau saya dulu membantu almarhum ayah saya menulis buku Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul, mudah-mudahan bukunya ada di Perpusnas. Jadi kalau yang di bawah ini, yang lingkaran atau learning dan sharing itu ibaratnya seperti tawaf. Jalan terus-menerus. Dia nggak akan berhenti. Nah, ke atas, ini mungkin saya pakai ini ya, yang nggak kelihatan. Oke, yang di atasnya proses itu, sebenarnya itu jalannya bolak-balik, seperti sa'i. Ya kan? Nah, terus ketika sudah sa'i, lalu ketika mengambil keputusan itu adalah melempar jumrah. Analogi itu adha seperti itu Pak. Jadi ini kalau ini terlalu susah untuk dipahami, mungkin mudah diingat dengan cara seperti itu. Tawaf, sa'i, lempar jumrah akan menghasilkan sebuah learning organization. Pribadi ini jadi lebih baik melepaskan semua keputusan yang tepat seperti itu. Next. Nah, ini kalau bahasa knowledge management, ilmu knowledge management, yang lingkaran tadi itu sebenarnya adalah proses penciptaan pengetahuan. Kalau yang di dalam teori knowledge management itu disebut SECI, S-E-C-I. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, itu dari Nonaka dan Takechi. Bukunya berjudul Knowledge Creating Company, jadi socialization, externalization, combination, dan internalization. Bagaimana pengetahuan itu terbentuk dari proses sosialisasi ketika kita ngobrol seperti ini, lalu dari hasil ngobrol ini kita tuangkan dalam bentuk media, tulisan, bisa di buku, bisa di website, bisa di blog, bisa dimanapun, bisa di HP. Lalu setelah itu, nah ini yang paling sulit, combination. Bagaimana kita, saya punya catatan, Bapak Ibu punya catatan, lalu catatan itu digabung. Nah ini yang paling sulit nih. Nah ini nanti peran AI yang tadi disampaikan oleh Bu Lutfi akan menjadi penting di sini. Combination, tidak hanya 1-2 catatan, tapi bahkan AI itu bisa menggabungkan ribuan bahkan jutaan catatan sekaligus dalam waktu beberapa menit saja. Nah, ketika combination sudah terjadi, hasil dari kombinasi ini, catatan saya dan catatan Bapak Ibu, diaplikasikan ke diri saya maupun kita semua, sehingga diinternalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil internalisasi itu tentu ada evaluasi. Oh ternyata dari hasil
penerapan saya ada hal yang perlu diperbaiki. Nah itu kita diskusikan lagi. Jadi balik lagi ke sosialisasi. Jadi itu berjalan terus. Artinya siklusnya juga semakin besar, semakin besar. Nah itulah peran perpustakaan di situ. Memfasilitasi sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada kalau di bukunya ini waktu itu kita tulis Pak Fuad ada 4 cara: reproduksi kreativitas atau pembelajaran, sinergi pengetahuan, interaksi sebagai aset, dan budaya riset. Itu 4 cara perpustakaan Bank Indonesia untuk mendukung adanya proses penciptaan pengetahuan yang di sebelah kiri itu. Next. Nah, untuk itu selama pandemi itu kami memutar otak untuk gimana caranya perpustakaan itu bisa memfasilitasi siklus pengetahuan tadi. Itu tentunya dengan teknologi. Nah, teknologi itu memang karena ya kita sekarang berkutat dengan atau bergaul dengan ya milenial dan Gen Z. Di BI sendiri udah lebih dari 60% itu adalah milenial dan Gen Z, sehingga mau tidak mau kita harus beradaptasi. Tadi perpustakaan sendiri juga harus menjadi sebuah learning organization. Caranya waktu itu kita kembangkan yang namanya perpustakaan digital, IB Library. Mungkin ini mirip dengan i-Perpusnas, Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan pengembangannya juga sama, kami direkomendasikan oleh Perpusnas untuk mengembangkan ini juga. Cuma ada spesialnya di sini. IB Library yang punya BI itu adalah kalau biasanya perpustakaan digital itu semuanya tersentralisasi, semuanya dibeli oleh kantor pusat suatu lembaga, dan kantor cabangnya itu tinggal terima aja bukunya, adanya cuma ini ya udah terimanya. Tapi kalau di IB Library seluruh kantor perwakilan bisa mengelola atau membeli e-booknya masing-masing. Jadi ini ibaratnya seperti marketplace ya Pak. Jadi ada pusat yang kantor pusat itu sekedar untuk memfasilitasi atau membuat suatu ekosistem. Nah, masing-masing kantor perwakilan itu memiliki kewenangan atau otonomi untuk mengadakan e-booknya masing-masing. Nah, itu rasa-rasanya sih saya belum pernah ketemu di mana-mana. Artinya mudah-mudahan kalau misalnya Perpusnas berkenan, ini juga bisa menjadi masukan lah untuk pengembangan perpustakaan digital ke depan seperti itu. Kita tidak harus sentralisasi semuanya dan akan memberatkan untuk lembaga atau kantor pusatnya kalau harus membeli semua koleksi seluruh Indonesia. Nah, solusinya mungkin dengan desentralisasi pengelolaan tadi. Oke. Lalu yang kedua, Internet of Libraries yang di tengah. Terus terang ini memang bukan hal yang baru sebenarnya. Semua perpustakaan juga melanggan yang e-resources ya Bu. E-resources, cuma bedanya waktu itu di BI e-resourcesnya itu hanya bisa diakses di dalam kantor saja. Ya, jadi ketika dia keluar pagar BI, dia nggak bisa akses lagi. Nah, ketika pandemi ini yang paling terdampak sangat berat karena tidak bisa diakses dari rumah, padahal semua orang WFH waktu itu. Oleh karena itu kami waktu itu menawarkan solusi membuat satu repositori atau satu website yang bisa diakses oleh pegawai dimanapun dengan password, satu password untuk semua resource yang kita miliki. Ya, sekali lagi ini bukan hal yang baru, tapi bagi BI itu hal yang lumayan membantu untuk pelaksanaan tugas ketika pandemi. Oh ya, baik. Oke, saya lanjut aja ini Limas untuk knowledge sharing. Lalu ini ada koran digital yang tadinya semua koran itu cetak semua, sekarang digital. Lalu ada 360 virtual tour. Next. Podcast. Kita punya podcast
sejak 2021. Yang sebelah pojok kanan atas itu rasanya ada yang kenal Pak Fuad ya. Pak Fuad sempat jadi narasumber kita juga. Next. Nah, ini perpustakaan BI hadir di seluruh kehidupan pegawai. Mudah-mudahan ini mencerminkan bahwa semua pelayanan perpustakaan itu bisa diakses dari manapun, baik itu koran, perpustakaan digital, dan sebagainya. Nah, Internet of Libraries. Ya, jadi ini jurnal kami, Bulletin of Monetary Economics and Banking, itu sudah terindeks of Scopus. Ada satu lagi, Journal of Islamic Monetary and Finance. Dua-duanya Q 2 sekarang sudah. Nah, next saja. Nah, ini aplikasi Flip terbaru dari kami. VR, tapi bukan sekedar game, bukan sekedar hiburan. Cita-cita kami, VR ini digunakan untuk terapi mental health. Kenapa terapi mental health? Karena sekarang itu seperti Bapak Ibu ketahui kan ekonomi sedang gonjang-ganjing nih. Walaupun kayaknya biasa-biasa jadi dua, tapi orang departemen Kementerian Keuangan lalu BI itu kerjanya 24 jam nonstop, dan itu membutuhkan menguras pikiran sehingga mental health-nya pun jadi menurun. Nah, kami perpustakaan itu selalu coba menawarkan gimana caranya supaya memfasilitasi supaya ada terapi ini, dan sehingga orang merasa nyaman. Ketika orang merasa nyaman, pertukaran pengetahuan pun jadi lebih lancar. Terus next. Nah, ini ada AR Wayfinder. Jadi kalau cari buku sekarang tidak perlu minta bantuan perpustakaan. Nah, tinggal pakai HP sendiri, muncul panahnya. Muncul panahnya, nanti bukunya ada di rak mana. Nah, itu jadi ibaratnya sekarang nggak butuh lagi pustaka untuk nunjukin bukunya ada di mana. Nah, kalau sudah sampai nanti ada ininya, ada petunjuknya juga. Nah, Anda setelah sampai, seperti itu. Ini bisa dilihat di HP-nya masing-masing dan sudah tersedia saat ini di perpustakaan kantor pusat BI. Nah, oke. Terus next. Ini adalah ATM, tapi bukan ngeluarin duit, ngeluarin buku. Ini tujuannya apa? Karena pegawai BI itu ternyata setelah disurvei males pergi jalan ke perpustakaan, sehingga perpustakaanlah yang jalan ke mereka. Ini tersedia rencananya tersedia di seluruh gedung perkantoran BI, dan bisa digolongkan ya perpustakaan tanpa pustakawan. Oke, next. Perpusbi GPT. Perpus Bank Indonesia sekarang sudah punya artificial intelligence yang membantu pustakawan atau pemustaka untuk mencari buku-buku. Nah, ini, dan dia berdasarkan NLP juga, jadi kita bisa tanya dengan bahasa sehari-hari. Misalnya ini, kasih tahu dong buku tentang mental health yang keren. Nah, itu langsung keluar jawabannya, buku mental health yang keren. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, ini enggak berbayar. Artinya sekali pengembangan udah kita bisa gunakan. Dan pakai GPT-4. Ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, nah terus kalau tadi pustakawan itu tidak dibutuhkan untuk menunjukkan bukunya ada di mana. Lalu ada perpustakaan tanpa pustakawan. Sekarang udah dilabrak lagi oleh ditabrak lagi oleh perpus GPT, sehingga pustakawan BI itu ngapain lagi, coba. Nah, inilah pentingnya next yang transformasi peran pustakawan Bank Indonesia. Next. Mohon maaf ya Pak.
agak waktunya mungkin agak ini karena ini intinya di sini. Jadi mungkin seperti yang disampaikan oleh Kepala Perpusnas dalam beberapa kesempatan bahwa sekarang terjadi perubahan paradigma peran perpustakaan, yaitu yang management of collection yang tadinya jadi base atau pekerjaan pokok kita itu sekarang udah berkurang jadi 10%. Manajemen of knowledge jadi 20%. Yang paling besar adalah transfer of knowledge. Transfer of knowledge itu bagaimana perpustakaan menyumbangkan ide untuk masyarakat sekitar atau inklusi sosial. Tapi mungkin yang perlu kita cermati dari arahannya Bapak Kepala Perpusnas bahwa transfer of knowledge itu tidak bisa hanya satu arah, harus dua arah. Tidak mungkin perpustakaan yang hanya memberikan informasi, tapi perpustakaan juga harus dapat menyerap informasi. Ya, kalau di BI kebetulan ini di sebelah kanan itu ada arahan dari Pak Gubernur Bank Indonesia, ada konsistensi, inovasi, sinergi. Kebetulan saya nggak tahu kenapa, tapi kok cocok ya nantinya dengan arahannya Pak Kepala Perpusnas. Nah itu inline, betul. Bahwa manajemen of collection itu harus dilaksanakan secara konsisten. Bahkan pustakawan itu harus tutup mata aja bisa mengerjakan manajemen of collection itu. Sementara inovasi dihasilkan dari manajemen pengetahuan atau manajemen of knowledge. Dan sinergi itu yang harus diutamakan dari transfer of knowledge. Namanya sinergi harus dua arah. Seperti itu. Next. Nah, bagaimana bentuknya? Ini usulan kami atau rekomendasi kami bahwa pustakawan itu sebagai guardians of knowledge interaction. Sebenarnya yang intinya itu ada yang di bagian bawah. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Jadi saya bacakan aja. Yang bagian bawah itu ada 3 basis yang perlu dilakukan pustakawan. Membangun konteks, menghidupkan interaksi, dan memperkuat aliansi dan kolaborasi. 3 hal itu yang menjadi dasar. Ke atasnya itu adalah implementasi yang bisa berubah atau roadmap lah istilahnya. Tapi yang terpenting adalah membangun konteks, menghidupkan interaksi, dan memperkuat aliansi dan kolaborasi. Next. Nah, sekarang bicara tentang AI. Nah, ini kaitannya tadi sebenarnya sama yang membangun konteks. Sebelah kanan udah tahu dari film apa itu? Terminator. Kita udah ditakut-takutin oleh sutradara James Cameron dari Amerika sejak tahun 1980-an. Sudah ditakut-takuti bahwa AI itu akan menggantikan manusia, lalu manusia semua dibunuh sehingga jadi kiamat. Matrix juga itu film-film horor tentang AI. Ditambah ternyata di perpustakaan luar negeri AI itu sudah digunakan. Ini ada contoh gambar ini di Singapura sudah pakai robot untuk mengelola buku fisiknya. Nah, ini menambah ketakutan kita. Wah, jangan-jangan ini jadi ini juga ancaman juga bagi pustakawan. Tapi di sisi lain, kita juga menghadapi keterbatasan SDM di BI sendiri. Terus terang SDM kita sangat kurang untuk mengelola sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu buku tadi, sehingga masih ada kadang-kadang yang tercecer atau perlu improve dari situ sehingga bisa melakukan manajemen koleksi dengan baik. Di sisi lain juga tuntutannya pemustaka itu juga sekarang semakin kompleks. Gen Z, milenial tuh sukanya ngetes pustakawan. Jadi sebenarnya mereka udah tahu jawabannya, tapi ini tahu nggak ya pustakawan? Katanya orang pinter nih. Itu di BI juga terjadi seperti itu. Artinya kita harus memotivasi diri untuk meningkatkan kompetensi dengan adanya fenomena ini. Nah, next.
datanglah AI yang generatif AI. Nah, ini menjadi kalau saya bilang kesempatan emas untuk pustakawan. Kenapa? Karena kalau dia analogikan itu AI itu seperti otak kiri, pustakawan itu seperti otak kanan, saling melengkapi. Mungkin AI itu jagoan di bidang ini tadi mengekstrak informasi, lalu juga summary dari konten-konten, jutaan konten dalam sekian detik. Nah, itu suatu hal yang biasanya dilakukan oleh pustakawan berhari-hari, sekarang bisa dilakukan oleh AI dalam berapa menit. Tapi ironisnya AI itu, saya dapat ini kalimat kemarin dari Forum Knowledge Management Society Indonesia. The irony is AI can be very smart and very stupid at the same time. Jadi AI itu bisa jadi sangat pintar, tapi di sisi lain di waktu yang bersama dia jadi sangat bodoh. Karena dia tidak tahu konteks, tidak tahu relevansi. Nah, inilah peran pustakawan di sini. Menciptakan konteks, membangun konteks yang tadi di sisi bawah tadi. Membangun konteks, membangun relevansi, lalu juga fact checking. Faktanya dicek. Enggak serta-merta mempercayai ChatGPT seperti itu. Singkatnya seperti itu. Next. Nah, dan faktanya bahwa menurut David Autor dan MIT itu teknologi baru yang tadinya dikhawatirkan akan mengganti manusia seperti Terminator tadi, ternyata justru menciptakan lapangan kerja yang baru. Ini contohnya AI. Ini saya ambil dari LinkedIn juga. Jadi satu AI itu bisa menghasilkan 30 pekerjaan. Dan sekarang pekerjaan prompt engineering itu adalah pekerjaan yang paling mahal di seluruh dunia. Itu membutuhkan tidak harus IT, tapi justru kemampuan linguistik. Terus terang SDM kita sangat kurang untuk mengelola sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu buku tadi, sehingga masih ada kadang-kadang yang tercecer atau perlu di improve dari situ, sehingga bisa melakukan manajemen koleksi dengan baik. Di sisi lain juga tuntutannya pemustaka itu juga sekarang semakin kompleks. Gen Z, milenial tuh sukanya ngetes pustakawan. Jadi sebenarnya mereka udah tahu jawabannya, tapi ini tahu nggak ya pustakawan? Katanya orang pinter nih. Itu di BI juga terjadi seperti itu. Artinya kita harus memotivasi diri untuk meningkatkan kompetensi dengan adanya fenomena ini. Nah, next. Datanglah AI yang generatif AI. Nah, ini menjadi kalau saya bilang kesempatan emas untuk pustakawan. Kenapa? Karena kalau dia analogikan itu AI itu seperti otak kiri, pustakawan itu seperti otak kanan, saling melengkapi. Mungkin AI itu jagoan di bidang ini tadi mengekstrak informasi, lalu juga summary dari konten-konten, jutaan konten dalam sekian detik. Nah, itu suatu hal yang biasanya dilakukan oleh pustakawan berhari-hari, sekarang bisa dilakukan oleh AI dalam berapa menit. Tapi ironisnya AI itu, saya dapat ini kalimat kemarin dari Forum Knowledge Management Society Indonesia. The irony is AI can be very smart and very stupid at the same time. Jadi AI itu bisa jadi sangat pintar, tapi di sisi lain di waktu yang bersama dia jadi sangat bodoh. Karena dia tidak tahu konteks, tidak tahu relevansi. Nah, inilah peran pustakawan di sini. Menciptakan konteks, membangun konteks yang tadi
di sisi bawah tadi. Membangun konteks, membangun relevansi, lalu juga fact checking. Faktanya dicek. Enggak serta-merta mempercayai ChatGPT seperti itu. Singkatnya seperti itu. Next. Nah, dan faktanya bahwa menurut David Autor dan MIT itu teknologi baru yang tadinya dikhawatirkan akan mengganti manusia seperti Terminator tadi, ternyata justru menciptakan lapangan kerja yang baru. Ini contohnya AI. Ini saya ambil dari LinkedIn juga. Jadi satu AI itu bisa menghasilkan 30 pekerjaan. Dan sekarang pekerjaan prompt engineering itu adalah pekerjaan yang paling mahal di seluruh dunia. Itu membutuhkan tidak harus IT, tapi justru kemampuan linguistik. Dan pustakawanlah yang memiliki kemampuan itu. Jadi pustakawan itu sekarang kerjaannya paling mahal di dunia loh Bapak Ibu. Jangan diremehkan lagi. Betul. Dan itu tidak perlu IT base loh Pak. Artinya belajar 1-2 jam aja bisa. Dan saya pikir ini kesempatan emas untuk pustakawan. Itu. Next. Nah, salah satu komunikasi yang terkini yang lain yang sedang trending ya dengan media sosial. Artinya tentu kita juga sama-sama tahu media sosial itu adalah sarana yang paling efektif untuk komunikasi. Tapi bukan berarti media sosial itu adalah website berita ya Bapak Ibu. Artinya bukan berarti satu posting cuma menceritakan pada hari ini telah dilaksanakan seminar atau sarasehan kepustakawanan di Perpusnas untuk memperingati ulang tahun IP. Itu bukan komunikasi. Tapi komunikasi itu menawarkan knowledge. Hari ini ada seminar IP menceritakan tentang ini. Menurut pemirsa bagaimana pendapatmu? Misalnya tentang peran AI dalam perpustakaan. Muncullah pendapat dari komen-komen itu dan itu merupakan komunikasi. Nah itu, jadi komunikasi tidak lagi hanya bersifat kata-kata yang langsung diucapkan, tapi juga dengan berbagai media juga bisa. Itu makanya kami juga selain Instagram, YouTube, juga kami punya TikTok sekarang Pak untuk memancing komentar. Sebenarnya memancing komentar itu tujuannya juga untuk sebagai refleksi diri, artinya sebagai evaluasi perpustakaan BI itu udah benar atau enggak, apakah ada masukan dan sebagainya. Feedback, betul. Next. Nah, selain itu jika kita melakukan, tadi sudah membangun konteks, lalu membangun interaksi, dan sekarang membangun aliansi. Seperti sekarang ini, saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu, saya belajar banyak dari Bapak Ibu, dan juga di lingkup internasional, saya juga belajar banyak dari forum CBI-FIL yang tadi saya ceritakan. Itu salah satu ini bentuk aliansi kita. Tapi ada yang lebih penting. Next. Ini adalah peran dari pustakawan-pustakawan di kantor perwakilan. Mereka lah yang membangun komunitas-komunitas, lalu membangun diskusi, lalu BI Corner semuanya diaktifkan oleh mereka. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk tadi yang amanah dari Kepala Perpusnas tadi Pak. Transfer of knowledge. Biar knowledge-nya itu misalnya gini, di pojok paling kanan bawah itu ada Pak Polisi. Saya lupa ini daerah mana. Kenapa itu penting sekali dijalin kolaborasi atau aliansi? Karena kepolisian adalah yang mengetahui atau menguasai knowledge tentang suatu daerah, apakah daerah itu ada begal atau enggak, karena BI itu memiliki misi untuk mengedarkan uang. Uang yang nggak harus pakai truk, kadang-kadang juga pakai motor. Kalau pakai motor gampang banget dibegal, isi ratusan juta bisa hilang begitu saja. Nah, polisi lah yang berperan. Teman-teman BI kalau lewat daerah ini jam segini, karena jam segini ada kelompok ini untuk yang standby, jadi bahaya misalnya. Nah, kita juga menawarkan knowledge ke mereka Pak. Jadi
kenapa kok uang itu di daerah perbatasan jadi penting untuk misalnya dilakukan atau diberikan uang baru. Sangat penting uang baru. Karena kalau uang rupiah ini lusuh, dia akan menggunakan ringgit. Gitu, menggunakan uang tetangga sudah. Ya. Dan itu akan berarti menyangkut kedaulatan kita. Nah, jadi kita menawarkan pengetahuan, mereka juga menawarkan pengetahuan. Ya, mungkin soal kedaulatan mereka juga lebih jago polisian dari kita. Mereka juga menawarkan poin-poin atau pelajaran tentang nasionalisme ke pegawai-pegawai BI. Nah, itu juga salah satu bentuk transfer knowledge tadi, Pak. Dua arah, nggak bisa hanya satu arah. Dan insya Allah semua ini Bank Indonesia Librarians atau pustakawan kantor perwakilan Bank Indonesia semua saling membantu, saling kompak untuk melaksanakan transfer knowledge di daerah masing-masing. Dan itu semuanya di-sharingkan melalui tadi saya agak cerita dikit tentang LIMAS Nusantara, Library Management System yang kami punya untuk knowledge sharing dalam satu sistem. Jadi siapapun bisa baca apa yang dilakukan oleh KPW lainnya. Itu peran dari kantor perwakilan. Next. Dan ini sebagai penutup, Pak. Nah, ini mungkin mengulang sedikit bahwa transformasi pustakawan ini tak terhindarkan lagi, khususnya di era digital dan pasca pandemi. Lalu berbagai keilmuan baru perlu dipelajari untuk dapat mengimbangi kecepatan informasi dan teknologi, di samping upaya membangun institutional memory, serta demokratisasi akses pengetahuan. Nah, ada 3 hal yang perlu dibangun oleh pustakawan, yaitu konteks, interaksi, dan kolaborasi. Jadi dengan 3 hal itu, apapun tantangan ke depan kami yakini bisa diatasi, termasuk AI, perubahan ekonomi, terus adanya kalau istilah kami tsunami informasi itu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan 3 hal itu pustakawan Indonesia bisa lebih maju dan lebih berkarya di depan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.